Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG masih terus naik 0,99% ke angka 5.178. Di video ini saya menganalisa beberapa saham yang mulai terlihat naik setelah hampir 2 minggu terakhir ini bergerak downtrend. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BRPT. Saham BRPT pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 920. Bisa kita lihat di grafik, 2 hari terakhir ini BRPT mulai naik kembali. Setelah 2 minggu terakhir ini jika kita lihat BRPT terus mengalami penurunan. Apalagi setelah keluar berita BRPT keluar dari LQ45. BRPT langsung dalam beberapa hari terus mengalami penurunan. Jika kita perhatikan, daerah support terdekat saat ini berada di sekitar harga 850. Jadi kemarin BRPT sempat turun mendekati harga 850 dan masih berhasil rebound. Tapi jika kita lihat bentuk candle 2 hari terakhir ini, menurut saya masih kurang bagus. Karena candle yang terbentuk sebenarnya candle doji. Jadi masih belum terlihat adanya kekuatan dorongan ke atas. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan 2% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham BRPT. Coba kita lihat dari hari Senin. Jadi dari tanggal 3 sampai hari ini juga asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat BRPT masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Jadi walaupun berhasil rebound dari daerah support di harga 850, secara tren saat ini belum terlihat adanya reversal trend. Tapi memang garis downtrendnya sudah mulai berhenti. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, dalam 1 minggu ini sudah mulai bergerak sideways. Dan jika kita lihat, resisten terdekat saat ini berada di sekitar harga 1000. Jadi dalam 1 minggu ini BRPT masih ada peluang untuk naik mendekati resisten harga 1000. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar daerah support di harga 850, apabila pengen swing trade, bisa take profit apabila terlihat BRPT masih gagal break dari harga 1000. Tapi apabila tujuannya memang ingin trading jangka menengah, selama masih bertahan di atas harga 850, hold saja terus, karena masih ada potensi untuk naik kembali menyentuh daerah di garis EMA 150, di sekitar harga 1100. Dan selama garis resisten EMA 150 ini belum berhasil ditembus oleh BRPT masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WSKT. Saham WSKT juga merupakan saham yang keluar dari LQ45. Sehingga dari grafik juga bisa kita lihat setelah keluar berita ini WSKT juga terus mengalami penurunan. Dan hari ini WSKT ditutup bertahan di harga 625. Dan 2 hari sebelumnya WSKT sempat naik lumayan tinggi. Untuk daerah support bisa kita lihat saat ini berada di harga 600. Jadi sebelumnya WSKT sempat menyentuh angka 600 dan berhasil rebound dari daerah support ini. Untuk resistennya berada di garis EMA 50 di sekitar harga 685. Dan secara tren saat ini juga WSKT masih bergerak downtrend. Jadi walaupun 3 hari terakhir ini WSKT berhasil rebound, tapi selama masih gagal break juga WSKT masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan. Jadi masih berpeluang untuk melanjutkan downtrendnya.
Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar juga masih melakukan sedikit distribusi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing hari ini juga masih melakukan sedikit distribusi. Dan sama seperti saham BRPT tadi, dalam 1 minggu terakhir ini asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, sama seperti saham BRPT tadi, dalam 1 minggu ini saya melihat WSKT masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk naik menuju target terdekat di harga 660. Dan teman-teman sudah berhasil membeli saham ini, mesti hati-hati juga karena ada peluang WSKT untuk mulai turun lagi saat menyentuh atau mendekati harga 660. Ini untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham WSKT di sekitar harga 600, sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 660. Setelah itu bisa tunggu kembali di sekitar daerah support di harga 600. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, saran saya sebaiknya tunggu kembali di harga 600 karena masih ada peluang WSKT untuk turun kembali ke di daerah support ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham HMSP. Saham HMSP pada perdagangan hari ini ditutup naik 2% lebih ke harga 1675. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini HMSP naik, secara tren HMSP juga masih bergerak downtrend dan masih berada di bawah resisten di EMA 50 di sekitar harga 1700. Dan untuk support saat ini berada di sekitar harga 1600. Jadi jika kita lihat, support di harga 1600 merupakan support yang lumayan kuat. Karena telah beberapa kali HMSP sempat turun menyentuh harga ini dan berhasil rebound kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi. Jadi pada saat kenaikan 2% ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing jika kita lihat dalam 1 minggu ini asing masih melakukan distribusi. Dan hari ini jika kita lihat asing juga masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, minggu ini HMSP masih berpeluang untuk naik menyentuh daerah resisten di harga 1700 atau di garis EMA 50-nya. Tapi peluang untuk break resisten ini masih kecil selama bandar dan asing masih belum melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang berhasil membeli saham HMSP di sekitar daerah support harga 1600, apabila ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat HMSP masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 1700. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu HMSP berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry. Atau enggak, tunggu HMSP turun kembali di harga 1600 dan rebound baru teman-teman entry kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA. Saham JPFA pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,95% ke harga 1055. Bisa kita lihat di grafik, saham JPFA juga saat ini masih bergerak downtrend. Dan 3 hari terakhir ini jika kita lihat mulai bergerak naik kembali. Setelah sebelumnya berhasil rebound dari daerah support di harga 1000. Walaupun 3 hari terakhir ini naik, tapi masih belum bisa kita konfirmasi bahwa ini adanya reversal trend. Karena apabila dalam beberapa hari ke depan terlihat masih gagal naik menembus garis EMA 50, maka akan turun kembali dan trennya masih akan downtrend. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak downtrend. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing hari ini juga masih melakukan distribusi. Dan dalam 1 minggu ini juga kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat,
Saat ini JPFA memang masih berada di tengah-tengah antara resisten di EMA50 di sekitar harga 1120 dan support di harga 1000. Dan dalam 1 minggu ke depan saya lihat masih akan bergerak sideways dengan range harga 1000 sampai 1120. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham JPFA di harga 1000, bisa take profit apabila terlihat JPFA masih gagal naik saat menyentuh garis resisten di EMA50. Tapi apabila tujuan dan pengen hold saja terus selama masih bertahan di atas support di harga 1000 nih. Karena harga 1000 ini juga saya lihat merupakan support yang lumayan kuat. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini sudah berada di tengah-tengah resisten dan support, saya tidak menyarankan untuk entry di harga ini. Paling aman adalah tunggu kembali JPFA untuk turun di harga 1000. Apalagi besok hari Jumat masih ada potensi JPFA untuk turun, karena biasanya semua akan melakukan take profit pada hari Jumat. Apalagi 3 hari terakhir ini JPFA sudah naik 5%. Jadi ada potensi besok untuk terkena profit taking. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk tunggu JPFA di sekitar harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.